Assalamualaikum. Dengan saya Femi Rianti dan terima kasih masih setia mendengarkan podcast aku ya. Dan kali ini aku mau react tentang 10 hal yang mengesalkan dari kita. Aku bilang dari kita ya. Nah tentunya video ini atau materi ini atau konten ini bukan untuk menyudutkan kita ya, tapi setidaknya kita bisa memperbaiki diri kita sendiri ya. Nah kenapa aku pilih video ini? Karena video ini berasal dari salah satu warga negara asing yang lama tinggal di Indonesia dan dia jadi YouTuber. Terus dia menceritakan ya tentang pengalaman dia saat ada di Indonesia gitu. Nah sekali lagi guys, ini bukan untuk menyudutkan kita ya, tapi alangkah lebih baiknya kita menerima kritikan ini atau saran ini ya, mungkin aja bisa diperbaiki untuk kita yang lebih baik lagi. Selamat pagi, siang, malam. Daisuke Botaku Channel. Bodoh amat. Halo guys. Ya, hari ini ada bintang tamunya Nadia. Nah, kali ini aku mau ngobrol sama Nadia tentang hal yang mengesalkan di Indonesia. Ada banyak ya? Banyak ya. Masakan Indonesia ya. Iya kan? Nadia juga? Ya, kadang-kadang ya. Orang Indonesia juga kadang-kadang merasa kesal-kesal. Tapi itu apa boleh buat ya? Karena di Jepang juga ada hal yang mengesalkan. Jadi di Indonesia juga ada. Pasti ada. Oke, jadi kali ini aku memperkenalkan dari ranking 10 ya. 10 hal yang kesal di Indonesia. Ya, pintar ya bahasa Indonesia. Ya, bisa lah. Apa tuh? Tadang! Orang yang banyak sampah di jalan. Apa nih? Ini apa sih? Banyak. Di Indonesia banyak ya orang yang sampah-sampah. Buang sampah. Iya. Kemarin juga waktu jalan-jalan di jalanan, orang yang sepi, jendelanya buka terus sampah tisu ya. Masa sih? Iya. Sekarang masih ada? Masih ada. Kayaknya orang Indonesia sekarang udah mulai bersih nih. Enggak. Ayo lihat jalan sampahnya banyak kan? Apalagi kalau hujan deras, langsung banjir Oh kan? ya, banjir, rumahku juga banjir. Iya kan? Itu gara-gara sampah kan? Mungkin karena sampah ya, atau karena itu. Karena apa? Oh. Di Jepang juga kotor, di Osaka. Nah, Osakanya apa boleh buat? Iya kan, sama aja. Aku waktu ke Osaka jalan di pinggir jalan, sampah, mana-mana, sampah. Kota Osakanya komedi. Jadi komedian suka buang sampah. Berarti Daisuke suka buang sampah ya? Jangan salah paham ya teman-teman. Aku tidak suka sampah, jadi teman-teman juga jangan sampah ya. Jangan buang sampah. Ya. Tadang! Orang yang minimarket kerjanya lambat. Minimarket. Minimarket. Oh, Gitu ya? Iya kan? kalau itu iya sih. Iyanya. Iya Gitu ya? benar-benar. Apalagi kalau beli pulsa tuh Kak. Bisa kan beli Iya, pulsa iya. terus salah. So. Terus aku yang di belakang udah lama udah nggak jadi deh. Iya kan? Ya sih lama itu lama. Mesinnya ada dua kan? Nah iya. Tapi tidak pakai ya? Iya. Akhirnya antrinya panjang kan? Benar. Jadi buat apa ada 2 kasir? Aku dulu kerja di Lawson, cepat sekali. Pit gitu ya. Ini ada ide yang untuk Ada cepat. cara. Plastiknya persiapkan dulu, buka ya. Pik, Oh pik, langsung masuk. langsung masuk. Oh, oke. Langsung ya. Tapi kalau di Indonesia lamanya kan nggak bisa pakai komputer deh, Syo. Kliknya juga lama. Oh ini apa ya? Ini kenapa harinya segini ya, Mas? Iya, pokoknya lebih baik ganti mesin dulu ya. Ya kan? Sistemnya ya. Sistemnya ya. Oke. Benar-benar. Oke, teman-teman aku mau kasih react ya untuk ranking yang tadi ke-9 yang tentang seorang pelayan yang kerjanya dianggap lambat ya. Memang kita ini tidak se-faster mereka gitu. Mereka tuh memang terutama orang-orang Jepang cepet-cepet, jalannya cepet, kerjanya cepet begitu ya. Nah
Tapi nggak semuanya begitu ya, nggak semuanya teman-teman kita yang bekerja di minimart itu lambat seperti itu, nggak semuanya ya. Dan videonya ini di syuting sama Daisuke itu sebelum pandemi corona, sebelum plastiknya tuh ada ketentuan ditiadakan. Jadi udah lama banget nih video ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kerja di minimart, di frontliners ya, teman-teman tetap semangat bahwa kita harus bisa memposisikan dia si Daisuke ini sebagai pelanggan. Jadi kalau pelanggan tuh datang, dia sudah datang ke toko kita, pelanggan tuh pengennya cepet selesai gitu ya. Nah kalau pelanggan lihat kitanya tuh kayak males, kayak nggak semangat, maka pelanggan tuh akan berpikir kenapa ya dia, apakah dia sakit gitu. Kalau dia sakit ya mungkin jangan masuk kerja dulu karena bisa mengganggu performance-nya dari toko itu gitu ya. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Ranking yang ke-8. Orang yang langsung naik lift dulu. Masuk dulu, yang keluar belum ya? Iya, yang ceweknya banyak ya. Bapak-bapak juga cowok. Oh ya ada. Ya, banyak. Oh, Saya masuk. iya. Kalau di Indonesia ini tidak sepakat. Tapi mungkin dulu karena tidak ada aturan. Oh iya. Tidak ada pernah tulis, terus harus yang keluar dulu tidak ada. Oh. Baru-baru ini. Oh gitu, Ya, akhir-akhir ini. ya akhir ini baru ada rules itu kayak MRT. Oh gitu, Itu ya. kan, harus bilang yang keluar dulu, baru yang masuk. Oh gitu. Tapi kemarin memang di Oh. mall juga. Kalau di minimarket, padahal antri orang yang begonya. Masuk. Itu orang bego, Orang bego. ya, orang gila. Iya. Harusnya nggak ada ya itu mah. Oh, bukan semuanya ya, kadang-kadang ada itu. Oh, jangan gitu ya. Baik, saya akan mengomentari ya ranking yang ke-8. Jadi teman-teman, aku ngerasain banget waktu ya sekitar tahun 2000-an deh ya, sebelum 2015 gitu ya. Jadi kalau ada lift itu ya, kita tuh kayak nggak mau menghormati orang yang lift duluan itu. Bahkan waktu aku kuliah nih ya, kan ada lift gitu ya, itu wah trafficnya tuh kayak yang duluan itu harus siapa aja lah gitu ya, karena mungkin takut telat ya gitu. Harusnya sih memang benar, harusnya kita mempersilahkan dulu orang yang dari lift itu keluar supaya kita nggak ada bentrok saat di depan lift. Kita dulu nggak peduli sih kayak gitu, yang penting tuh mikirnya yang penting aku masuk kelas on time gitu, yang penting tuh aku cepet-cepet naik. Kalau nggak aku cepet naik, aku bakal lebih mulai terlambat kelas. Tapi kan nggak ada alasan seperti itu ya, mestinya kan ya udahlah, kalau memang nggak mau telat masuk kelas ya harus lebih pagi lagi datangnya gitu kan ya. Dan itu bukan di kampus aja sih, jadi kayak di mall-mall juga begitu. Jadi siapa duluan aja ya langsung masuk. Cuman sekarang udah nggak begitu. Aku setuju sama Ibu Nadia di sini. Jadi sekarang orang udah lebih malu lah kalau nyerobot. Dan yang diserobot pun sekarang udah lebih berani gitu ya. Kayak misalnya lagi ngantri nih ya, itu saya setuju banget tuh. Lagi ngantri di suatu supermarket gitu ya, soalnya di minimart gitu ya, tiba-tiba ada gitu kan. Ada yang nyelak lah gitu ya. Nah sekarang udah mulai berani. Bu, tolong belakang dong Bu, kita kan udah lama nih ngantri di sini. Ini siapa sih ya? Udah mulai begitu orang. Jadi orang juga harus menjadi monitor. Jadi masyarakat juga harus menjadi monitor bahwa yang dilakukan orang yang melanggar hukum itu juga harus ditegur pada saat itu juga. Yang terjadi kan ibunya jadi malu sendiri kan, oh iya ya maaf nih, atau dia ke belakang sendiri gitu. Jadi aku setuju banget ya, jangan kayak di minimart ya guys ya, di kondangan orang tuh berebut makanan, bahkan ada yang nyelak. Bayang di kondangan party gitu ya, misalnya kata MC-nya, baik audiens, baik para ibu dan tamu undangan yang terhormat, kami silakan untuk menyantap makanan yang telah kami sediakan gitu kan ya. Langsung berebet gitu kan, pada ngantri gitu kan, ingin mengambil pojok-pojok makanan yang mana saja. Nggak
teman-teman kalau teman-teman bilang bahwa yang disiplin tuh yang nggak educate, yang nggak, aduh salah teman-teman. Itu yang emasnya banyak, yang bajunya bagus juga nggak bisa ngantri. Kadang-kadang juga dia suka nyelak saking dia nggak tahan perutnya lapar. Tapi kan nggak etis ya teman-teman, bukan nggak etis, nggak sopan teman-teman. Ya kayak gitulah, tapi sekarang udah nggak ada ya, bukan nggak ada, tapi lebih berkurang lah ya, lebih berkurang. Malunya udah kelihatan ya. Oke, kita lanjutin ya, ranking ke-7. Padang, listriknya langsung mati. Listrik. Iya, langsung mati kan? Sering ya. Ini kesal kan orang Indonesia juga. Kesal. Itu gara-gara apa? Itu gara-gara bego. Dia suka seenaknya mati, tiba-tiba mati. Mati? Atau mungkin mau Serius? sensor. Oi, maji deh. Oh ya, jangan nanti dimarahin. Oh, wifi juga lama ya kadang-kadang. Kita kan juga udah pakai yang mahal, cuma masih lama ya. Lagi lama kan? Kalau di Jepang, wifi-nya bagus banget ya. Kenapa Indonesia mau gimana saja tidak bagus kan? Kenapa? Itu apa boleh buat pak? Ya, mungkin kurang lagi. Kadang-kadang nggak ada kembalian di taksi. Ya, benar. Benar kan? Ini banget. Aku orang asing kan. Mhm. 25.000. Jadi aku bayar 50.000. Tapi sebenarnya nggak mau kembalian. Mungkin dia pikir orang asing yang tidak tahu Indonesia. Jadi aku akhirnya pakai bahasa Indonesia kan. Kenapa tidak ada kembalian? Oh, terus dia jawab apa? Dia kan ada ya. Oh, Mungkin dia, dia curang ya. jadi Curang ya. apalagi kemarin juga waktu naik taksi dari Lotte Avenue sampai Ambassador Mall. Waktu itu hujan jadi padahal dekat Dekat aku ya? ya aku naik taksi benar dekat jadi tambah uang. Berapa? Gimana kok deket malah tambah uang sih? Iya kan? Aneh ya. Sampai sekarang nih ada 3 kali ya. Tapi kadang ke orang Indonesia juga sih. Ada. Mungkin mereka mau Oh, nah dia waktu itu bayar. ya mau nggak mau harus bayar. Oh. Karena aku males marah-marah. Iya. Sedekah. Ya aku juga apa boleh buat ya. Kadang-kadang lama. Ya, kami sering pakai karena bagus kan. Tapi kadang-kadang lama banget. Kayaknya aku nggak pernah selalu cepat. Iya. Ya mungkin Desuke ini kali tidak beruntung. Aku cepat, bagus. Kemarin aku pesan makanan. Aku pikir tunggunya 30 menit karena tapi akhirnya 1,5 jam. 1,5 jam. Ya. Udah ditelepon. Oh ya, telepon juga tidak dia tidak angkat. Kalau udah kayak gitu mah cancel. Tapi aku tidak cancel. Akhirnya ada balas dari dia. Oke. Oke, setelah satu. Iya. Terus akhirnya dia datang, tapi nggak ada minta maaf. Mungkin aplikasinya error. Nggak error. Tapi kenapa tidak angkat telepon ya? Iya kan? Aneh kan? Iya. Cancel aja udah mah kalau kayak gitu cari. Ya biasanya aku juga kalau lama tidak diangkat langsung cancel. Oh. Cari yang baru yang kalau kita pesan langsung balas. Saya tidak pernah lama. Baik, aku react ya untuk ranking yang kelima tadi. Jadi teman-teman, coba teman-teman lihat deh magic words dan killer words yang di podcast aku selanjutnya. Jadi dalam hal pelayanan, apapun itu kita mau melayani dalam in the public area atau kita punya bisnis apa, segala sesuatu yang kurang diharapkan oleh customer itu berpotensi sebagai customer komplain ya kan, berpotensi ya, meskipun dia belum tentu komplain, tapi ada harapan yang tidak dicapai dari jasa atau produk kita ya kepada pelanggan yang tidak sesuai dengan harapannya, maka itu adalah kesalahan kita. Apapun yang terjadi ada di kita, di pihak kita, maka nggak ada salahnya kita memang harus minta maaf. Kan ini kita nggak tahu ya apa yang terjadi pada penyedia jasa online itu, kan kita nggak tahu apakah memang mungkin lagi ada yang salah dengan teknologinya atau memang mungkin lagi ada yang kita nggak tahu lah situasinya. Cuman while kalau memang kita sudah membawa makan itu kepada pelanggan dan
1,5 jam itu lama banget ya. Kita bisa mengatakan mohon maaf ya kak, lama, ini tadi antrinya banyak banget, mohon maaf gitu. Seperti itu udah cukup ya, pelanggan udah cukup ngerti. Nah, di Daisuke ini mengatakan pengalamannya adalah saat dia mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapannya, kok nggak ada yang minta maaf ke aku ya gitu loh, kan aku pelanggan gitu loh, aku yang mengeluarkan uang gitu loh. Jadi teman-teman, kalau di Magic Words itu kata maaf, permisi, selamat, seperti itu adalah kata-kata yang menyejukkan. Namanya Magic Words berarti kata-kata ajaib ya, bukan karena simsalabim abrakadabra, bukan, tapi kata-kata yang menurunkan tensi marah langsung ya, seperti itu ya. Jadi menyejukkan ya, meng-calm down kan. Nah, untuk di kita bidang pelayanan, servis ya teman-teman, servis, apalagi sekarang teman-teman jasa itu kan lagi naik daun. Hal-hal demikian kita nggak boleh nggak pakai ya. Kadang-kadang susah kita minta maaf teman-teman, betul sih, minta maaf tuh kayaknya ego kita itu nggak ini banget ya, nggak bisa gitu, kurang bisa. Tapi teman-teman nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Minta maaf itu bukan berarti menurunkan derajat kemuliaan kita ya. Minta maaf duluan itu lebih baik ya kan, mendamaikan duluan, perdamaian duluan itu lebih baik di agama apapun teman-teman ya. Jadi ketika kita nanti pas lagi kerja ketemu pelanggan yang tidak sesuai dengan harapannya nih, ketemu pelanggan yang barangnya atau jasanya tidak sesuai dengan harapannya dia, kita pertama kali harus mewujudkan kata maaf. Tapi bukan begini, maaf pak, maaf bu, maaf ya pak, maaf ya bu. Nah, bukan seperti itu, tapi dengan tulus. Mohon maaf ya pak, mohon maaf ya bu, seperti itu. Seperti itu ya, jadi mohon maaf yang tulus ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut ke ranking keempat. Ranking 4. Orang Indonesia Surintur Ramba. Kan Indonesia gambar. Ya. Itu tidak bagus ya. Orang Indonesia nya sering pakai iwake ya. Alasan aja. Iya. Karena macet, jadi apa boleh buat tuh kan? Tapi karena memang macet. Begitu kan? Iya. Tapi aku sampai di sini kan? Iya. Siapa yang suka telat? Siapa ya? Tatang! Tuntang Fans Kenta. Oh, kenapa tuh? Aku belum pernah dengar. Itu macam-macam ya, bukan Fans Kenta aja, bukan ya. Oke. Oh, kemarin aku jalan-jalan sama Kenta di mall. Terus orang-orangnya tiba-tiba, Kenta gitu. Mungkin mereka-nya lihatnya Kenta aja. Padahal aku ada di samping. Aku tidak terkenalnya apa boleh buat. Tapi satu kali aja, salam kenal aja. Biar sopan. Biar sopan. Iya gitu. Oke, paham. Kenta. Aku tidak ada. Oh. Kenta boleh ambil foto? Sedikit aja lihat aku. Oke, aku ambil ya. Daisuke ngambil foto doang. De, tidak ada terima kasih. Waktu itu. De, oke, aku ambil foto ya. Seperti manajer ya aku. Satu dia, ya. Waktu itu bisa bilang terima kasih kan? Dia nggak bilang. Ke Kenta aja. Terima kasih Kenta. Oh. Lu! Obasan. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Kalau gitu, Kenta juga gak enak ya karena nanti Mafia Daisuke gitu ya. Harus bilang gitu kan? Harus nonton YouTube channel Daisuke dulu. Baik. Aku akan komentari untuk ranking yang ketiga ya. Jadi Daisuke lagi jalan dengan Kenta tuh yang gendut itu. Dia lagi jalan terus kemudian ketemu dengan fansnya si Kenta ya. Terus udah gitu ibu-ibu itu minta foto, biasa kan, public figure gitu, artis. Nah, Daisuke merasa kenapa sih nggak ada salamnya ke aku gitu, kan aku bersama Kenta gitu. Kemudian si ibu-ibu itu kayak minta foto dong, minta foto gitu. Terus Daisuke yang fotoin 1, 2, 3 kiss gitu. Tapi Daisuke masih bingung. Jadi Daisuke tuh nggak dianggap gitu kan.
nggak dianggap bahwa dia bersama si Kenta. Mungkin dipikirnya cuman manajernya ya atau mungkin bodyguardnya. Jadi Daisuke bilang, kenapa ya udah aku bantu potretin bersama Kenta, kok nggak ada bilang terima kasih ya gitu. Kok nggak ada bilang aku ini nggak dianggap ya. Mestinya nggak boleh begitu. Mestinya adalah karena aku bersama Kenta, aku juga harus dihormati gitu kan. Bukan Kentanya aja gitu, Kenta gitu. Padahal aku bersama dia. Harusnya siap yang aku menyertai Kenta, semuanya ikut dihormati. Ya bener-bener. Jadi gini teman-teman, gini, bukannya kita nggak sopan ya sebenarnya, tapi karena culture-nya aja. Jadi kesopanan yang di international sama kesopanan yang di kita itu mungkin agak sedikit berbeda aja gitu ya. Tapi kan nggak apa-apa, teman-teman jangan baper ya, bahwa mungkin kalau kita pikir gini, oh gue dicekin, ya udah, kita seperti itu ya, ya udah nggak apa-apa, aku ya udah biasa, mungkin dia memang nggak perlu aku gitu, mungkin dia perlu dia doang, ya udah nggak apa-apa. Dan kita juga nggak dendam, nggak no hard feeling lah, kita juga is okay aja. Tapi di international way, apalagi di service pelayanan di luar negeri, itu menghormati orang lain, menjaga kesopanan orang lain siapapun plus siapapun yang bersama dia, itu wajib kita hormati. Meskipun kita nggak kenal, tapi kita perlu bersenyum, mengakui gitu loh bahwa senyum seperti itu sih ya. Teman-teman lihat deh kalau di film-film drakor ya seperti itulah menghormatinya. Ya, hanya sekedar masukan aja teman-teman ya. Jadi yuk kita mulai meningkatkan kadar kesopanannya lebih satu level lagi, lebih di atas kita. Oke, selanjutnya ya. Sering bilang sombong. Oh iya. Aku paham. Saya bilang, kadang-kadang bikin komen. Terima kasih ya, itu lumayan banyak. Jadi aku nggak bisa balas ya semua. Orangnya sedikit, kadang-kadang akhirnya dari sombong. Karena nggak dibalas. Iya gitu. Netizen nih. Terus kalau nggak dibalas, teleponnya ke manajernya ya. Kalau gitu, Hanayo-san, manajer artinya pusing ya. Iya, Hanayo-san kadang ditelepon video call. Ulang? Kadang 10 kali ditelepon video call. Gila kali ya. Aku kadang juga dulu waktu masih megang Daisuke kan. Dari Bang Sabu. Iya, Daisuke, Genki, Kenta. Video call, ngapain coba video call? Oh, tapi jangan sombong ya. Ya ngapain video call kita yang nggak mungkin aku angkat. Gila. Aku rasanya senang. Kalau bisa aku balas ya. Ada teman yang dibalas dari aku kan? Pasti ada lah. Pasti ada. Suka balas kan Daisuke ya. Iya kan, jadi jangan sering bilang sombong ya. Itu tidak sopan ya. Aku lumayan sedih ya. Makanya kasih kerjaan biar dibalas. Kalau komennya kasih kerjaan pasti dibalas kok. Come on. Tadang! Fans aku tiba-tiba datang ke rumah aku. Kok bisa tahu? Mungkin orangnya tahu rumah aku ya, kasih tahu ya. Oh ya mungkin sih. Iya kan, kemarin aku ngedit sama Genki. Terus tiba-tiba ada kong dari Genki datang. Siapa? Pesan air. Pesan aja. Namanya Genki, wah. Jangan bicara. Apa ya? So, Genki, Daisuke-san, datang ke sini. Pesan Daisuke. Aku langsung terus satu. Sambil syuting. Sambil syuting, apa di live? Live? Iya. Daisuke-nya datang ya. Ih, itu nggak bagus ya. Ceweknya 2, anaknya 1. Sama anaknya juga. Iya. Yang satu ceweknya fans Daisuke. Jadi aku bilang, maaf ya, sekarang private ya. Jadi jangan datang ke sini. Oke. Aku bilang, oke. Tapi maafin ya, aku akan pindah ya. Iya, nanti Daisuke pindah. Iya. Di diam-diam aja ya. Waktu itu seperti Daisuke sombong gitu ya. Mungkin dia pikir Daisuke sombong ya. Tapi mungkin harusnya kasih stiker Daisuke. Ya. Kalau ada stiker aku kasih ya. Tapi ya bagus sih ada fans Daisuke. Ya.
Berarti Daisuke masih ada fansnya. Kemarin anakku juga, 4 anakku juga datang ke rumah aku. Serius? Waktu aku keluar karena aku mau ke minimarket belanja, terus pulang ya, terus ada di pintu masuk. Aku sampai. Ah, Daisuke. Serius? Ya, aku nonton YouTube Daisuke. Oh, terima kasih ya. Udah dikasih tahu itu alamatnya pasti. Tinggalnya sama Oh sama Tawa. Oh, tawarnya sama. Ya, jadi aku bilang, jangan datang ke sini ya. Nanti kita main-main di luar ya. Tapi aku senang ya. Iya tapi senang sih karena ada fans Ya, ketemu Daisuke. Iya kan? Gitu ya. jadi apa boleh buat pecah, apa boleh buat. Kalau gitu kita bikin fan meeting aja ya. Ya, kami meeting ya. Oke, kali ini aku ngobrol sama Nadia. Terima kasih ya Nadia. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, teman-teman, jadi udah 10 peringkat yang menurut Daisuke itu mengesalkan buat dia ya. Teman-teman, di ranking yang 1 adalah dia sebel banget kalau ada fans yang datang tiba-tiba datang ke rumahnya ya. Nah, teman-teman, orang asing itu dan di sananya juga gitu ya, di negaranya itu udah biasa dengan appointment, teman-teman. Jadi ketemu orang appointment, ketemu siapa appointment. Jadi dia jarang sekali melakukan accidentally gitu loh, kecuali mungkin mau surprise atau ada urgensi yang memang harus langsung ketemu begitu ya. Ini terjadi sama aku waktu itu. Aku kerja ya di lingkungan yang sama-sama orang Jepang juga gitu, dan dia baru datang ke Indonesia. Aku sedih sebenarnya ngeliat dia karena dia nggak punya teman gitu kan. Terus aku bilang, gimana kalau kita waktu habis makan siang di jalan gitu loh, aku bilang kita ke tempat ke pabrik aja yang ada di Cikampek, yuk kita ke sana aja. Terus dia bilang gini, apakah kamu sudah appointment? Saya bilang belum, kita langsung aja datang, nggak apa-apa, dia pasti ada ya. Aku bilang gitu ya, saking polosnya aku belum tahu apa-apa. Terus dia bilang, oh tidak Femi, itu udah sopan. Dia bilang gitu, karena kalau dia sibuk kita datang, kita akan mengganggu pekerjaannya. Kita kan nggak tahu dia lagi ngapain. Lebih baik kita buat appointment aja, baru kita ke sana. Jadi, aku bilang, setidak sopan itu gitu ya. Saat itu kan aku nggak tahu apa-apa kan, belum tahu. Oh begitu ya, mulai dari situ aku tahu banget. Jadi segala sesuatu sensitif ya, nggak sopan itu wajib deh kita nanya-nanya kalau sama orang asing tuh dia gimana sih budayanya gitu, enaknya tuh gimana sih gitu ya, seperti itu ya. Dan teman-teman, hal-hal yang tadi Daisuke sampaikan sebenarnya itu hal sepele banget, bener ya, yang nggak butuh effort banyak, nggak butuh biaya banyak untuk kita melakukan perbaikan. Nggak ada salahnya kita bisa mengikuti saran-saran itu, apalagi saran tuh biasanya bagusnya kan dari pihak ketiga ya. Mungkin kita itu udah terlalu bertahun-tahun melakukan hal yang sama, jadi kita nggak tahu kalau itu salah atau tidak salah. Tapi dengan masukan dari orang luar dan dia juga punya perbandingan dengan tempat dia ya atau negara dia, maka nggak ada salahnya sih kita melakukan perbaikan itu. Nah teman-teman, terutama di frontliner service ya, apapun itu menjunjung tinggi pelanggan itu penting banget teman-teman. Jadi yuk kita hilangin kalau pelanggan datang ke toko itu bukan dia yang butuh kita teman-teman, bukan kita yang butuh dia teman-teman, kita yang butuh pelanggan. Itu harus petik dulu. Kalau kita sudah punya mindset bahwa kita butuh pelanggan, maka kita akan lebih menghormati dia sebagai mitra kita gitu loh. Jadi kita pasti otomatis kita nggak bakal nyuekin dia, pasti kita nggak bakal membuat dia kecewa gitu loh ya. Pasti kita akan membuat dia tuh spesial, pasti kita akan membuat customer tuh spesial, kita akan membuat customer tuh ibaratnya our database kita, our tambang kita gitu loh. Memang umumnya kita simpelnya seperti inilah, kalau customernya senang dia akan balik lagi dan dia akan berinteraksi dengan kita lagi, dan dia mungkin akan beli produk kita atau jasa kita, seperti itu kan normalnya gitu ya, simpelnya itu. Tapi kan di luar dari itu semua pasti ada faktor-faktor penghambat, faktor-faktor eksternal ya kan, pasti ada ya. Cuman minimal dengan konsep mindset seperti itu kita akan
lebih fokus gitu loh kepada pelanggan. Teman-teman, pas kita dekat sama pelanggan, kita lebih tahu bahwa pelanggan tuh maunya apa, terus dan dia kan kemana-mana nih, dia lebih tahu lingkungan di luar itu seperti apa. Nah dari situ kita bisa nyerap informasinya, kita bisa improve, kita bisa bawa ke manajemen kita seperti itu. Nah kalau teman-teman tahu ada group discussion dengan pelanggan tuh banyak yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi hal-hal kecil yang di Daisuke ini katakan bukan untuk menyudutkan kita sebagai orang Indonesia, semua orang Indonesia bukan ya teman-teman, tapi ini hanya certain condition aja, nggak semuanya seperti itu teman-teman ya. Tapi kita juga bolehlah ya open mind terhadap masukan-masukannya Daisuke untuk kita gitu. Oke, teman-teman, demikian react dari Femirianti Podcast. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan teredukasi. Kita ketemu lagi di react selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.